Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Wa qala aidan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan kaum yang lainnya. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang diangkat derajatnya oleh Allah dengan Al-Quran. Dan kita berharap mudah-mudahan tadabbur yang kita lakukan merupakan salah satu cara kita untuk memperlihatkan bahwa kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah melalui Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Sahabat Quran terakhir sampai ayat 30. Dari 14 abad yang lalu Rasul mengadukan persoalan mendasar manusia yang kemudian menimbulkan kerusakan di muka bumi. Persoalan utamanya adalah ketika orang menjadikan Al-Quran mahjuro. Ya, menjadikan Al-Quran mahjuro, sesuatu yang dicuekin, sesuatu yang ditinggalkan, itu mahjuro. Sesuatu yang dihijrahi. Kita sudah bahas kemarin, bukan hijrah kepada Al-Quran, tapi hijrah dari Al-Quran. Kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya, maka inilah yang disebut dengan zalim. Ini yang disebut dengan mereka menjadikan fulanan khalila. Masih ingat? Gitu. Mereka tidak menjadikan Rasul sebagai Rasul, tidak menjadikan Rasul sebagai hamba Allah, tidak menjadikan Rasul sebagai panutan, tapi mereka menjadikan fulanan khalila. Mereka menjadikan si fulan, manusia selain Rasul, sebagai khalila. Akibatnya mereka zalim. 27-28 surah Al-Furqan menjelaskan tentang penyesalan orang-orang ini. Kita lanjutkan ayat 31. Nanti di ayat ke-31 kita temukan kata aduan. Aduan, musuh. Jadi indahnya ini kalau kita memahami dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, kemudian kita hubungkan. Orang yang menjadikan Quran, tidak menjadikan Quran sebagai pedoman, orang yang tidak menjadikan Quran sebagai panduan hidupnya, maka disebut dengan mahjuro. Orang yang meninggalkan Quran itu maka adalah orang yang zalim. Kalau dia meninggalkan Quran, berarti dia mengikuti apa? Yang diikuti adalah fulanan. Fulanan. Nanti korelasinya dengan aduan apa? Kita lihat ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 31. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Bismillah.
wa kadzalika ini ada 3 kata, wa dan ka. Apa 3 ka? Seperti. Ka seperti. Zalika itu. Ini zalika ini namanya isim isyarah. Apa arti isim isyarah? Kata tunjuk. Zalika artinya itu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk ada 2. Ini, itu. Betul? Ini, itu. Ini untuk dekat, itu untuk jauh. Itu aja. Nah, dalam bahasa Arab itu, ini itu artinya haza. Kalau itu, zalika. Itu untuk laki, kalau perempuan ada lagi. Makanya lebih mudah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mau yang ditunjuk laki atau perempuan tetap ini dan itu. Iya? Paham? Kalau ada kata tunjuk berarti kita harus tahu yang ditunjuk itu apa. Kalau misalnya menyebut ini spidol, jelas. Yang ditunjuk apa? Spidol. Yang ditunjuk adalah spidol. Itu pintu. Itu pintu. Pintu yang ditunjuk. Nah, sekarang di sini wa kadzalika dan seperti itu. Dan seperti itu. Nah, itunya apa nih? Mencari itunya ini cari itu ayat sebelumnya. Faham? Jadi kalau ada kata-kata zalika artinya itu, berarti yang ditunjuk jauh. Dan itu biasanya disebutin dulu bendanya baru ada kata tunjuk. Gitu. Disebutin dulu kata bendanya baru ada kata tunjuk. Nah, ini mencari kata itunya ini kemana? Ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya yang diartikan dengan itu? Mahjuro. Inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjuro. Kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang dicuekin. Paham? Wa kadzalika dan demikian itulah. Berarti demikian itulah apa? Menjadikan Quran sebagai mahju. Nah, ini nih yang lama. Menghubungkan ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang kita baca. Jangan terusin dulu. Kalau maksud wa kadzalika itu belum jelas, jangan terusin dulu, cari dulu. Ini wa kadzalika dan seperti itulah dan demikian itulah. Nah, ini menunjuk kemana? Ayat ke-30. Apa bunyi ayat 30? Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadu kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Quran sesuatu yang dicuekin. Ada poin di sini. Mahjura, dicuekin. Wa kadzalika dan demikian itulah. Sampai di sini paham? Wa kadzalika ini menunjuk ke ayat 30 yaitu mahjura. Paham? Sehingga kalau kita terjemahkan dengan panjang, dan demikian itulah orang-orang yang cuek kepada Al-Quran, orang-orang yang menjadikan Quran sebagai mahjura. Fahim?
Wa kadzalika, dan demikian itu, ja'alna, kami menjadikan, ja'alna, kami menjadikan, likulli nabiyyin, bagi setiap nabi, aduwa, ini kata kerja, ini subjek. Ini kalau digabungin semuanya, ini keterangan, ini objek. Kalau digabungin begini, ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Aduwan artinya musuh. Sering kita temukan aduwwum mubin, musuh yang nyata. Kami telah menjadikan musuh bagi setiap nabi. Itu kalau kita terjemahkan ininya. Susunan subjek, predikat, objeknya. Ja'alna likulli nabiyyin aduwan, kami telah menjadikan musuh bagi setiap nabi. Kalau likulli nabiyyin di sini berarti 25 nabi dan rasul minimal. Berarti semua nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada aduan. Apa tadi aduan? Ini cara kita mempreteli ayat supaya kita bisa memahami. Sekarang, dari mana aduan itu datang? Dari mana aduan itu datang? Minal mujrimin. Dari orang-orang yang berdosa. Ini asalnya si aduan. Kita pahami dulu. Oke. Coba lihat ke whiteboard. Kita belajar menerjemahkan tanpa lihat terjemahan. Wa kadzalika, dan demikian itu, ja'alna, kami telah menjadikan, kaminya dulu, kami telah menjadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi, aduan, musuh, minal mujrimin, dari kalangan orang-orang yang Nah, ini minal mujrimin ini menjelaskan aduan. Berarti ada 2 poin di sini. Setiap nabi itu ada musuh. Musuh itu datangnya dari kelompok Faham? Iya. Gabungan seluruhnya, nanti kita gabungin. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tutup Quran. Tutup Quran, coba di sini dibangun. Demikianlah dan demikianlah kami menjadikan, bahasa Indonesianya susun, bagi setiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Bahasa Indonesianya dulu. Dan demikian itulah kami telah menjadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa. Langsung hafal.
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwam minal mujrimin. In ain izhar, an ke mim idgham. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwam minal mujrimin. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwam minal mujrimin. Lagi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwam minal mujrimin. 1, 2, 3. Hafal. Coba kita hapus. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwam minal mujrimin. Ya. Di mana yang nyangkutnya? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwam minal mujrimin. Ya. Kayaknya kalau sudah aduwam minal mujriminnya udah hafal di situ. Aduwam langsung minal mujrimin langsung nyambung. Ini likulli nabiyyin aduwam. Oke. Likulli nabiyyin aduwam minal mujrimin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin Alhamdulillah. Sepotong ayat 31. Lagi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwam minal mujrimin. Hafal? Artinya sudah paham, kita sudah hafal, bacaannya bagus. Sekarang kita hubungkan. Ini banyak kata-kata yang harus dihubungkan.
menghubungkan keseluruhannya inilah yang tidak mudah. Ya. Kalau menyimpulkan satu ayat itu gampang, tapi menghubungkan keseluruhan jadi satu pengertian utuh itu enggak mudah. Ini mulainya dari mana? Pertama orang kafir, ayat 26. Kedua orang zalim. Ketiga fulanan khalilah. Keempat adallah. Kelima mahjuro. Keenam aduan. Sekarang kita buat gambarannya begini. Manusia Rasul fulan. Oke. Gitu. Maka saya sering sebutkan bahwa pada dasarnya setiap manusia itu pasti ada yang dia ikuti. Setuju? Dalam hidup ini, cara berpakaian pasti ada yang dicontohnya. Cara dia berumah tangga pasti ada yang dia contoh. Cara bekerja, cara berperilaku pasti ada yang dicontoh. Yang dicontoh itu kemungkinan ada dua. Kalau tidak Rasul, berarti selain Rasul. Selain Rasul ini disebut dalam surat ini ayat ke-20 ayat 28 sebagai fulan. Apa ciri pengikut Rasul? Ittabi' taba'a ittaba'al Qur'an. Satu. Ciri pengikut Rasul. Ittaba'al Qur'an. Di sini hijrah dari Quran. Kedua, ittiba'ur Rasul ini fulanan khalilan. Nah, sebutan-sebutan ini kita temukan lagi nanti. Ini disebut dengan kafir. Ini disebut dengan zalim. Ini disebut dengan aduun. Ini disebut lagi dengan adalla. Apa kemana adalla? Menyesatkan. Ini poin-poin dari ayat 26, 27, 28, 29, 30 sampai ke 31. Nah, ini konsep yang harus kita dipahami dalam kehidupan, bahwa pada dasarnya manusia pasti ada yang dia ikut. Yang diikut oleh manusia itu hanya dua kemungkinannya. Kalau tidak ikut Rasul,
berarti ikut selain Rasul. Itu dia. Ikut Rasul berarti menjadikan Quran sebagai petunjuk. Sementara yang tidak ikut Rasul mahjuro. Apa tadi mahjuro? Apa enaknya bahasa kitanya? Meninggalkan Quran, hijrah dari Quran itu. Orang yang hijrah dari Quran itu disebut dengan kafir, orang yang hijrah dari Quran disebut dengan zalim, orang yang hijrah dari Quran itu disebut dengan aduan, apa? Musuh. Orang yang hijrah dari Al-Quran itu disebut dengan adalla, sampai situ paham? Sekarang saya tanya, siapa musuh Nabi? Berdasarkan cerita ini, siapa musuh Nabi? Orang yang menjadikan Quran sebagai mahju. Yuk, kita catat. Saya ulang pertanyaannya supaya masuk. Siapa musuh Nabi? Orang yang menjadikan Quran sebagai mahjuro atau orang yang meninggalkan Quran. Faham? Ini akan ada terus sampai hari kiamat. Dan semakin hari kita lihat pertarungan dua ini antara Rasul dengan fulanan ini semakin sengit pertarungannya. Pergantian tahun. Dalam Islam kan harusnya paling-paling kita bersyukur. Alhamdulillah. Itu. Iya. Bukan dangdutan, bukan bakar petasan. Nyalain trompet. Ikut siapa itu? Fulanan kan? Ikut fulan. Kalau ikut fulan berarti aduan. Fahim? Apa Bu Joko? Yang mana? Kafir, zalim, aduan. Mahjura fulanan adalla. Sahabat Quran, kalau kita buka tafsir yang menjelaskan tentang mahjuro ini, ngeri. Kita pun masih bisa jadi masuk dalam kelompok itu. Siapa orang yang mahjuro dari Quran? Orang yang tidak membaca Quran. Orang yang tidak mengamalkan Quran. Itu dua. Yang ketiga, orang yang baca Quran tapi tidak mengamalkan. Orang yang hanya sibuk baca Quran tapi tidak mencari tahu arti Al-Quran. Ngeri kan? Masuk dalam kelompok mahjuro. Orang yang hanya belajar Quran untuk ikut musabaqah. Faham? Banyak penjelasannya. Bukan hanya mereka tidak ikut Quran dalam artian di luar dari Islam, itu mudah untuk kita lihat. Yang harus kita banyak berhati-hati tadi, dia baca Quran tapi dia tidak mengikut Quran. Atau bahasa lainnya, dia baca Quran tapi dia ikut si fulan. Paham? Ini kesimpulannya. Ya. Berarti musuh Nabi itu siapa? Mahjuro.
Musuh Nabi itu siapa? Kafir. Musuh Nabi itu apa? Zalim. Musuh Nabi itu siapa? Adalla. Faham? Kalau kita berusaha untuk mengikuti Nabi, berarti musuh kita adalah, betul? Kalau kita mau mengikuti Nabi, berusaha mengikuti Nabi, berarti kita harus tahu siapa musuh kita. Kafir, zalim, adalla, mahjuro, aduwi. Wah, itu musuhku. Ingat ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Asy-Syu'ara ayat 77. Berhala dan para penyembah berhala itu semua musuh bagiku. Faham? Ini hubungan ayat dengan ayat. Kita kembali ke ayat lagi, ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Lanjut. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wah. Kafa. Kafa artinya cukup. Ya, wa kafa billahi hasiba. Wa kafa dan cukuplah. Bi rabbika dengan Rabbmu, wa kafa dan cukuplah bi rabbika dengan Rabbmu. Ini mu-nya kembali kepada Rasul. Hadiyan wa nasiron. 2 kata. Hadiyan, pemberi hidayah. Wa nasiro, dan penolong. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Iya. Karena semua nabi tadi punya musuh. Iya.
Dan kalau kita baca sejarah Nabi itu semuanya berhubungan dengan ada Nabi, ada musuh. Jadi kalau kita hubungkan lagi di ayat ini, ada Nabi, ada Rasul, ada Fulan. Ada yang mengikuti Rasul, ada yang mengikuti si Fulan. Yang ikuti Fulan inilah musuhnya Rasul. Fahim? Nah itu kalau kita simpulkan. Nabi Nuh ada Fulannya, Nabi Ibrahim ada Fulannya, Nabi Musa, Nabi Isa, semua ada Fulannya. Ada aduannya. Siapa yang menolong para nabi itu sehingga mereka sukses menjalani risalah kenabiannya? Wa kafa bi rabbika hadiyaw wa nasira. Dan cukuplah terhadap bersama Tuhanmu yang memberi petunjuk dan memberikan